Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subtik Hamad Mustur Saya Adelia Karisma Fitri. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyana. dari kelompok 7 Shift D, beraktif analisa farmasi kuantitatif. Spektrometrimetri UV-VIS adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 300 nanometer dan sinar tempat 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Prinsip kerja dari spektrofotometri UV-VIS adalah ketika ada sumber sinar berupa cahaya UV-VIS di termasuk melalui suatu media yang merupakan suatu sambil. Keuntungan dari spektrofotometri adalah penggunaannya luas, dapat digunakan untuk senyawa organik dan biokimia yang diabsorbasi di daerah utara lempayang atau daerah dampak. Kerugian atau kekurangan dari spektrofotometri UV-VIS yaitu yang pertama, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Yang kedua, hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih dari 185 nanometer. Yang ketiga, pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Yang keempat, sinar yang dipakai harus monokromatis. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada instrumen spektrofotometri yaitu yang pertama, perbedaan yang terdapat pada objek yang diukur. Hal ini dapat diatasi dengan cara objek yang akan dianalisis diperlakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh ukuran kualitas yang homogen. Kemudian menggunakan teknik sampling dengan baik dan benar. Yang kedua, perbedaan situasi pada saat pengukuran. Perbedaan ini dapat diatasi dengan cara mengenali persamaan perbedaan dari objek tersebut. Yang ketiga, perbedaan alat dan instrumen yang digunakan. Cara yang digunakan untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan alat pengatur yang terkontrol dan telah terkalibrasi. Yang keempat, perbedaan penyelenggaraan atau administrasi. Kendala ini dapat diatasi dengan cara menyelesaikan permasalahan non-teknis dengan baik sehingga keadaan peneliti selalu siap. Yang terakhir, perbedaan pembacaan hasil pengukuran. Kesalahan ini dapat diatasi dengan cara selalu berupaya untuk mengenali alat dan instrumen yang sedang digunakan. Selanjutnya, warna yang terbentuk pada spektrofotometri visible contohnya seperti pada gelombang 400 sampai 435. Warna yang diserap yaitu warna ungu dan warna yang terlihat adalah hijau kekuningan. Pada gelombang 435 sampai 480, warna yang diserap adalah warna biru dan warna yang terlihat adalah kuning dan seterusnya. Kemudian serapan cahaya yang diukur pada spektrofotometri UV-VIS di daerah ultraviolet yaitu 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak yaitu berjumlah 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Pada percobaan kali ini akan menentukan konsentrasi kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel menggunakan spektrofotometri UV-VIS. Percobaan analisa spektrofotometer clindamycin HCl meliputi penentuan panjang gelombang maksimum larutan clindamycin, pembuatan kurva kalibrasi larutan clindamycin, dan penentuan konsentrasi kadar clindamycin dalam sediaan gel. Tujuan penentuan panjang gelombang maksimum agar dapat memberikan dan menghasilkan hasil yang cukup konstan jika dilakukan pengukuran berulang. Instrumentasi spektrofotometer UV-VIS dilakukan kalibrasi agar dapat meminimalisir kesalahan pada saat pemakaian alat, sehingga diperoleh besar absorbansi dan panjang gelombang maksimum sampel dengan teliti. Hasil pengukuran diketahui bahwa pada panjang gelombang yang berbeda, maka absorbansinya juga berbeda.
Semakin besar panjang gelombang yang diberikan, maka nilai absorbansi yang didapatkan akan semakin besar. Dalam penentuan kadar clindamycin HCl ini digunakan panjang gelombang 207 nanometer. Hal ini dikarenakan pada panjang gelombang ini absorbansi sinar mempunyai nilai maksimal. Penetapan kadar clindamycin menggunakan spektrofotometer UV-Vis karena senyawa yang ingin ditetapkan kadarnya memiliki kromofor dan auxokrom. Selanjutnya dibuat kurva kalibrasi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi linear sehingga dapat digunakan dalam penentuan suatu kadar yang absorbansinya sudah diukur. Persamaan regresi ini menyatakan hubungan antara seri kadar clindamycin dengan absorbansi clindamycin. Absorbansi dari clindamycin HCl dalam gel diketahui, maka dapat dihitung berapa kadar clindamycin tersebut dengan memasukkan absorbansi sampel ke dalam persamaan kurva baku yang diperoleh. Linearitas suatu kurva baku menunjukkan bahwa kenaikan respon yang terjadi dikarenakan deteksi instrumen sebanding dengan kenaikan konsentrasi baku yang digunakan. Parameter linearitas suatu kurva ditentukan dengan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,999. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan membuat sejumlah larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Nilai korelasi yang lebih dari 0,999 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kadar clindamycin dalam larutan, maka absorbansinya juga akan semakin meningkat secara proporsional, sebab korelasi yang terjadi termasuk linear.